Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Hari ini kita ada di pertemuan ketiga dalam mata kuliah manajemen UMKM dengan tema persiapan wirausaha. Subtopik yang kita bahas nanti ada mental wirausaha apa aja, ada alasan memilih bidang usaha, jenis-jenis model usaha yang bisa kita pilih, dan strategi branding. Yang pertama tentu saja sebagai seorang wirausahawan ada mental-mental yang harus kita miliki. Wirausahawan secara bebas kita artikan sebagai seorang yang pemberani, berani mengambil resiko untuk membuka sebuah usaha di berbagai kesempatan yang ada. Usaha ini bisa jadi berupa produk, barang, ataupun bergerak di bidang jasa. Mental calon wirausahawan yang pertama adalah cerdas secara emosional. Cerdas secara emosi artinya seseorang mampu menerima, menilai, mengelola, dan mengontrol emosi yang dimilikinya sehingga mampu mengendalikan diri dari perilaku negatif. Orang yang hanya cerdas secara intelektual bisa gagal dalam membangun bisnis, tetapi mereka yang memiliki kecerdasan secara emosi memiliki peluang sukses 90%. Mental yang kedua adalah niat dan tekad kuat. Jika kita memiliki niat dan tekad yang kuat sejak awal, kita akan bisa melewati semua hal rintangan dengan lebih baik karena niat kita sudah tidak setengah-setengah gitu ya. Yang ketiga tentu saja berdisiplin tinggi. Yang keempat memiliki kemauan keras. Dalam dunia bisnis, hambatan, rintangan, tantangan, dan masalah seolah menjadi hal yang biasa akan kita temui. Jadi dengan memiliki mental, karakter, dan kemauan yang keras untuk bisa sukses, diharapkan kita akan mampu melewati semua itu dengan lancar. Yang kelima, percaya kepada kemampuan diri sendiri. Yang keenam tentunya berani mengambil resiko. Gitu ya. Serta yang ketujuh, pantang menyerah. Yang kedelapan, jujur tentu saja. Jujur itu harus mulai dibangun dalam lingkungan bisnis, karena jika tidak, bisnis dipastikan tidak akan bertahan lama. Adanya kejujuran dari berbagai pihak dalam sebuah bisnis itu adalah suatu keniscayaan. Mental yang kesembilan adalah kreatif dan inovatif. Artinya dalam dunia bisnis akan selalu muncul hal-hal baru. Sehingga kreativitas adalah suatu paket lengkap yang harus dimiliki jika kita ingin menguasai pasar bisnis. Yang terakhir, calon wirausahawan harus memiliki mental ikhlas dan bersyukur. Karena meski dituntut untuk memiliki tekad dan kemampuan yang keras untuk sukses, wirausahawan juga diharapkan selalu memiliki sifat ikhlas dan bersyukur untuk menerima hasil apapun yang dia terima gitu ya. Nah, kemudian apa saja alasan memilih bidang usaha? Ada 4 alasan kita bisa memilih bidang usaha baru. Yang pertama, menguasai bidang usaha. Artinya kita punya pengalaman, wawasan, dan pemahaman, serta memiliki sumber daya yang dibutuhkan, baik modal, kemampuan, jaringan, peralatan, sumber daya, dan sumber daya manusia gitu ya, tenaga pendukung gitu dan sebagainya. Yang kedua, kita bisa menekuni hobi yang bisa dijadikan income. Mereka yang hobi memasak, menjahit, berkebun, mungkin juga wisata kuliner, atau sekedar ngevlog bisa menjadikan itu sebagai sumber pendapatan yang baru atau dalam arti menjadikan itu sebagai suatu usaha gitu ya. Yang ketiga, melihat peluang. Di masa pandemi ini kita bisa melihat berbagai peluang baru yang muncul, ada pengusaha masker, hand sanitizer, kemudian muncul lagi edisionalnya ada strap masker gitu ya, konektor masker semacam itu. Yang keempat, kita bisa menciptakan ide produk baru dengan catatan ide itu sudah divalidasi dan memberi nilai lebih. Kita bisa optimis dan itu adalah suatu solusi yang unik, dan yang terakhir tidak takut gagal. Pilihan bidang usaha yang bisa kita jadikan opsi adalah yang pertama, kita bisa menjadi produsen, yaitu kita yang membuat dan memproduksi barang-barang jasa baik terkait pangan, sandang, dan yang lain. Yang kedua, kita bisa memilih opsi kerjasama dengan menjadi agen ataupun reseller, dropshipper maupun usaha waralaba.
Yang terakhir, kita bisa repacking atau mengemas ulang yang dijual dalam jumlah curah yang besar, kita jadikan takaran yang lebih kecil-kecil sehingga lebih mudah dijual kepada konsumen. Yang terakhir ada branding. American Marketing Association memberikan definisi brand sebagai pengalaman konsumen secara keseluruhan yang membedakan suatu organisasi atau produk dari para kompetitor dilihat dari sisi konsumen, semacam itu. Tujuan dan fungsinya apa? Yang pertama tentu saja sebagai pembeda. Yang kedua menjadi promosi dan daya tarik. Yang ketiga membangun citra, keyakinan, jaminan kualitas dan prestis sehingga produk kita akan mudah diingat. Yang terakhir sebagai pengendali pasar, karena brand yang kuat dapat mengendalikan pasar disebabkan masyarakat telah apa saja unsur-unsur branding itu? Nah, jika kita lihat kemasan atau gambar ini pasti sudah tahu ya, Beer Brand dan mie sedap. Nah, unsur-unsur branding ada nama merek. Di sini berarti contohnya adalah Beer Brand. Yang ini mie sedap. Logonya menggunakan logo beruang. Ini menggunakan logo tulisan ini. Tampilan visual seperti ini bisa dilihat menggunakan juru bicara atau brand ambassador. Untuk mie sedap yang versi Korean spicy memakai brand ambassador aktor Korea Siwon gitu ya. Lalu ada suara atau lagu tematik, kita mengenalnya dengan jingle gitu, lagu-lagu yang sangat familiar dengan salah satu iklan tertentu. Yang terakhir ada kata-kata sebagai slogan atau tagline. Misalnya kalau Beer Brand berarti rasakan kemurniannya. Kalau untuk mie sedap jelas terasa sedapnya. Bisa dipahami ya sampai di sini. Kemudian jenis-jenis branding, kita mengenal ada product branding. Artinya ini yang paling umum gitu ya. Pilihan jenis branding yang paling umum biasanya hanya berfokus kepada hasil produk saja, bukan korporasi secara keseluruhan. Misalnya Beer Brand yang tadi atau mie sedap tadi. Yang kedua, personal branding merupakan strategi pemasaran di kalangan public figure, bisa itu artis, musisi, politisi, sehingga mereka memiliki pandangan tersendiri di masyarakat. Misalnya kita mengenal motivator seperti Mary Riana, Tung Desem Waringin, ataupun Mario Teguh. Yang ketiga ada corporate branding. Jadi semua aspek perusahaan mulai dari produk atau jasa yang ditawarkan sampai kontribusi karyawan di mata masyarakat. Corporate branding ini sangat penting untuk mengembangkan reputasi perusahaan. Mulai dari logonya, visi, website, kualitas, iklan gitu ya. Mungkin kita sangat populer dengan PT Unilever Indonesia yang memiliki produk mulai dari perawatan tubuh, wajah hingga home care. Yang keempat, destination branding, yaitu suatu branding yang bertujuan mengenalkan produk atau jasa ketika suatu nama lokasi disebutkan oleh seseorang. Jadi misalnya kalau kita menyebut Jogja, kita akan langsung mengingat bakpia, gudeg, semacam itu ya. Kalau kita menyebut Ponorogo, kita akan ingat dengan reoknya. Yang terakhir ada cultural branding, yaitu pemberian identitas atau merek yang disesuaikan dengan reputasi atau budaya suatu bangsa, lokasi maupun daerah tertentu. Misalnya orang Jawa dengan unggah-ungguhnya, bahasa kromonya gitu ya. Orang Jepang dengan tingkat disiplin dan kebersihannya. Nah, di antaranya itu adalah jenis-jenis berbagai macam branding. Yang terakhir, kita juga perlu membranding diri kita sendiri, karena merek pribadi kita itu adalah janji bagi orang lain yang menjadi klien kita. Janji itu adalah pemberian kualitas, konsistensi, kompetensi, dan keandalan diri pribadi kita. Tetap semangat, selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.